Berikutnya, penyampaian orat Prof. SAKC dengan judul Peran Akuntansi Manajemen dan Kesiapan Sumber Daya Manusia di Era Kenormalan. Perkenankan kami membacakan secara singkat daftar riwayat hidup beliau. Nama lengkap dan gelar: Profesor Winwin Yadiati SE, MSAKCA. Tempat tanggal lahir, Bandung, 24 November 1960. Latar belakang pendidikan, lulusan Universitas Pajajaran, Strata 1, jurusan Akuntansi. Lulusan Universitas Gadjah Mada, Strata 2, jurusan Akuntansi. Lulusan Universitas Pajajaran, Strata 3, jurusan Ilmu Ekonomi Akuntansi. Kepada Ibu Profesor Dr. Haja Winwin Yadiati, SE MSAKCA, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan STIE Muhammadiyah, Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 3, Wakil Ketua Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah, Profesor Edi Suwandi Hamid, Ibu Ketua STIE Muhammadiyah, Bapak Ibu anggota Senat, para ketua program studi, para dosen, wisudawan STIE Muhammadiyah, dan Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato orasi ilmiah pada kesempatan yang berbahagia ini di depan majelis terhormat dan para wisudawan STIE Muhammadiyah Jakarta dengan tema Peran Ilmu Akuntansi Manajemen dan Kesiapan Sumber Daya Manusia di Era Kenormalan Baru. Hadirin yang berbahagia, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat akibat pandemi COVID-19 ini. Dari pemantauan ILO akibat pandemi COVID serta akibat tindakan karantina sudah berdampak pada dunia kerja, di mana hampir 2,7 miliar pekerja akan kehilangan kesempatan kerja. Dalam situasi ini, usaha di berbagai sektor pun menghadapi penurunan, seperti penurunan penjualan, terganggunya cash flow perusahaan yang berakibat pada terganggunya keberlanjutan usaha suatu perusahaan. Jutaan pekerja rentan kehilangan pendapatan dan mengalami PHK. Kondisi ini semakin memberatkan bagi pekerja yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagian pekerja mengalami kehilangan pekerjaan dan bahkan mengalami pengurangan jam kerja, terutama pada sektor industri yang memiliki proporsi pekerja yang cukup tinggi, seperti sektor manufaktur, perdagangan, dan sektor jasa, serta sektor informal. Kondisi ini hampir terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di negara berpenghasilan rendah dan menengah yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan bangsanya dan tingkat perekonomiannya. Bila mana belum ada kebijakan yang tepat, maka pekerja akan menghadapi risiko yang tinggi untuk terjatuh ke dalam kemiskinan dan akan mengalami tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan kembali mata pencaharian mereka selama periode pemulihan. Krisis yang terjadi di dunia selalu memberikan dampak dramatis pada tenaga kerja di seluruh negara. Kebijakan perlu difokuskan pada pemberian bantuan segera kepada pekerja dan perusahaan guna melindungi mata pencaharian dan usaha yang layak secara ekonomis, khususnya di sektor-sektor yang
terkena dampak parah pandemi COVID-19. Pemantauan ILO mengenai dampak COVID ini dan dunia kerja menyatakan bahwa kaum muda akan menghadapi banyak guncangan akibat krisis COVID ini dan akan menimbulkan generasi yang terkucil. Melihat besarnya dampak COVID-19 terhadap dunia kerja, tentu pemerintah perlu memberikan solusi komprehensif bagi permasalahan yang terkait dengan SDM, khususnya kaum muda dan dunia kerja. Sesuai dengan 4 pilar dari RPJMN keempat tahun 2020-2024 yang diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan, terdapat program antara lain meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, berkarakter, melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, serta peningkatan produktivitas dan daya saing. Saat ini, dunia sedang sudah berada di zaman revolusi industri 4.0. Lalu apa kaitannya revolusi 4.0 dan dunia usaha? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua PP Litbang Muhammadiyah, bahwa revolusi industri 4.0 ini akan memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan atau intelligent artificial dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Namun, di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan di dunia. Studi dari McKinsey memperkirakan 60% lapangan atau jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan mesin. Di era 4.0, ada beberapa bidang pekerjaan yang akan mengalami penurunan permintaan dari dunia kerja, bahkan tidak diperlukan lagi. Kedepan, beberapa bidang pekerjaan yang sangat diperlukan dan meningkat permintaannya antara lain pada bidang data analis dan scientist, big data spesialis, digital marketing dan strategi spesialis, business development profesional, risk management spesialis, dan fintech engineer. Izinkan saya membacakan hasil laporan dari The Future Job Report 2020. Akibat dampak COVID-19 terhadap dunia kerja, maka 83% perusahaan akan meningkatkan pekerjaan yang bersifat remote. 84% mempercepat digitalisasi, 50% mempercepat otomasi, bahkan 5 tahun ke depan pekerjaan yang masih dilakukan manusia hanya melibatkan 53%. Tetapi meskipun demikian, kita harus optimis, masih ada optimisme. Di samping akan hilangnya 85 juta lapangan pekerjaan lama, akan muncul lapangan pekerjaan baru yang membutuhkan keahlian baru, reskilling, dan dengan core skills yang bakal berubah. Inilah tugas kita bersama, dunia pendidikan, untuk menyiapkan SDM sesuai dengan skill yang dibutuhkan pada zamannya. Sesuai dengan tema orasi ini, yaitu peran akuntansi manajemen dan dunia kerja dalam kondisi kenormalan baru ini. Di dalam ilmu akuntansi manajemen, dalam menghadapi fenomena ini, kita harus optimis bahwa kondisi ini akan pulih kembali. Keadaan yang dihadapi perusahaan atau organisasi pada saat ini dapat dikaitkan dengan suatu teori dalam ilmu akuntansi manajemen atau yang disebut dengan teori kontingensi. Teori kontingensi pada akuntansi manajemen merupakan pendekatan yang memperhitungkan faktor-faktor situasional yang dihadapi oleh organisasi, seperti faktor teknologi, budaya, lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi desain dan fungsi organisasi. Teori kontingensi dalam akuntansi manajemen
telah menjadi model dan telah menghasilkan beberapa hasil baru yang signifikan. Oatley menyatakan bahwa pendekatan kontingensi akuntansi manajemen didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi yang secara universal yang berlaku sama untuk semua organisasi dalam segala situasi. Bahwa operasional bisnis sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal perusahaan seperti sosiologi, teknologi, ekonomi, politik, pesaing, konsumen, dan pemasok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen dapat dijadikan alat bagi perusahaan untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang terjadi di luar lingkungan perusahaan dan di luar kendali perusahaan seperti adanya pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, ilmu akuntansi manajemen memegang peranan penting dalam membuat keputusan bagi para manajer agar perusahaan dapat mempertahankan sustainability-nya atau going concern-nya dan tetap unggul serta kompetitif. Bertahannya dunia usaha merupakan faktor penting dalam mengurangi tingkat pengangguran dan penurunan kesejahteraan para pekerja. Hadirin yang berbahagia, menghadapi situasi yang terjadi saat ini, peran bidang ilmu akuntansi manajemen sangat besar dalam pengambilan keputusan strategis manajemen guna mempertahankan eksistensi bisnis dan untuk menjaga keunggulan produk suatu perusahaan. Akuntansi manajemen merupakan bagian sistem akuntansi yang memiliki tujuan dalam menyajikan informasi keuangan, baik secara keseluruhan maupun unit organisasi untuk kepentingan operasional perusahaan. Informasi ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan di masa sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya, informasi akuntansi manajemen digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dengan indikator rasio-rasio keuangan yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaannya dan kinerja perusahaan. Informasi ini sangat berguna bagi perusahaan dalam menghadapi kondisi situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Yang terpenting adalah bagaimana perusahaan dapat menerapkan praktek dan teknik-teknik akuntansi manajemen dalam rangka cost determination and financial control, provision of information for planning and control, melalui penggunaan teknologi seperti analisis keputusan dan akuntansi pertanggungjawaban untuk perencanaan pengendalian, reduction of waste in business process, yaitu teknik akuntansi manajemen, bagaimana yang dapat mengendalikan biaya untuk pengurangan pemborosan penggunaan sumber daya melalui proses bisnis. Dan yang keempat adalah bagaimana praktik akuntansi manajemen tetap bisa menciptakan creation of value melalui effective resources use, yaitu bagaimana teknik akuntansi manajemen ke arah penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya yang efisien. Kaitannya dengan SDM yang unggul, bagaimana kaitan akuntansi manajemen dengan pembangunan SDM unggul sangat erat. Informasi akuntansi sumber daya manusia sangat diperlukan untuk peningkatan kompetensi SDM-nya. Informasi akuntansi sumber daya manusia yang tersedia dari akuntansi manajemen diperlukan untuk melakukan perencanaan seperti perekrutan, pengembangan, dan evaluasi sumber daya manusia. Di era revolusi 4.0 ini, sumber daya manusia yang unggul merupakan salah satu indikator bagi perusahaan untuk mencapai kinerja yang unggul dengan melakukan creation of value through effective resources use control. Hadirin yang berbahagia, pesan saya kepada para wisudawan yang akan memasuki dunia kerja, khususnya mulai sekarang, persiapkanlah diri dengan baik untuk menghadapi dunia kerja yang semakin bersaing, terutama di era persaingan bebas seperti sekarang ini. Pertama, wajib mempersiapkan diri dengan memiliki keunggulan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Kedua, kenalilah potensi diri kita dan tetapkan rencana selanjutnya setelah lulus sebagai sarjana. Beberapa upaya bagi wisudawan yang perlu dilakukan dalam menghadapi dunia kerja adalah meningkatkan potensi diri, mengasah keterampilan, memahami lingkungan kerja,
mempersiapkan mental dan perilaku yang baik, berakhlakul karimah, menjiwai, mencintai pekerjaan, dan secara singkatnya bagaimana kita bisa meningkatkan soft skill kita agar kita bisa bersaing dengan para lulusan dari perguruan tinggi lainnya di dunia. Harapan saya, semoga di dunia yang penuh persaingan ini, para wisudawan dapat menjadi anak bangsa yang unggul, tangguh, dan menjadi pemain utama dalam mengisi dan meneruskan pembangunan di negeri yang kita cintai ini. Tugas kita semua sebagai dosen, orang tua, dan pihak lainnya adalah mewujudkan generasi muda yang unggul dan berakhlak mulia guna meneruskan cita-cita pendiri negara Republik Indonesia menuju bangsa yang bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera. Demikian orasi ilmiah saya sampaikan di majelis terhormat dan para wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil dengan baik dalam menyelesaikan proses belajarnya, juga kepada para orang tua, wali, serta dosen, dan pihak yang terkait lainnya yang telah memberikan dukungan material, moral, dan spiritual untuk keberhasilan anak didiknya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.